Halo semuanya, kenalin nama aku Rida Aulia Febriani dari kelas sore SC Manajemen Komunikasi dengan NIM 03232439. Jadi di sini aku mau berbicara tentang suatu topik apa? Ya, kampanye partai. Karena seiring dengan mendekatnya pemilihan presiden, isu capres itu kan jadi topik hangat dan banyak diperbincangkan di berbagai kalangan, dari tua, muda, dewasa sampai dengan anak kecil. Nih kalau kalian lihat di sosial media, banyak anak kecil kayak aku mah pilih Janggar, aku mah pilih Anissa. Jadi Janggar itu Ganjar, Anissa itu Anis. Nah, anak kecil juga sudah mempunyai pilihan dia mau milih presidennya siapa gitu. Kita sebagai orang dewasa juga harus bisa memilih, jangan mau kalah sama anak kecil, tapi jangan asal milih karena tren TikTok kayak oke gas, kalian langsung memilih paslon 02. Enggak, kita harus melihat dulu si capres itu track recordnya, visi misinya, sampai kebijakan yang bakal diusung gitu. Nah, di sini ada capres ideal. Capres ideal itu, mereka tuh punya integritas dan dedikasi, sama komitmen yang kuat untuk melayani rakyat dan memajukan negara. Mereka tuh harus punya visi yang jelas tentang arah dan tujuan negara mau dibawa kemana gitu. Terus, mampu merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang bakal ada nanti. Tapi dalam realitanya, isu capres itu kadang dipenuhi berbagai dinamika politik, dari politik identitas, politik uang ya, kebanyakan politik uang sih, kayak korupsi gitu. Kamu pilih aku aja deh, nanti sama aku kasih duit. Kebanyakan kayak gitu. Nah, karena itu guys, penting bagi kita sebagai pemilih untuk selalu kritis sama objektif dalam menyikapi berbagai isu capres. Nah, kita itu harus jadikan pemilihan presiden sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi negara Indonesia. Ingat ya, suara kamu itu sangat berharga untuk masa depan negara kita, jadi jangan asal pilih. Capres atau calon presiden itu punya keterkaitan yang erat dengan partai politik. Dalam konteks pemilihan presiden, partai politik itu berperan sebagai pengusung calon. Misalnya nih, dalam Pilpres 2024, partai pengusung Anies Muhaimin itu adalah partai PKB. PKS ya, yang mengusungkan aku kuliah di Stikom kan pakai PKS, Bu Lydia, terima kasih. Dan juga Partai Nasdem. Selain itu, pemilihan partai itu biasanya cenderung juga memilih capres yang diusung sama si partainya sendiri. Misalnya nih, sebagian besar PDIP milihnya kader capres pilihan partai yakni Ganjar sama Pranowo. Namun, perlu diperhatikan bahwa nggak semua partai itu dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres. Hanya partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit itu 20% di pemilu sebelumnya yang berhak mengusulkan capres sama cawapres, guys. Jadi, partai politik itu memiliki peran penting dalam proses pemilihan presiden, mulai dari pengusungan dukungan pemilih hingga syarat kursi yang harus dipenuhi untuk memusuhkan capres sama si cawapresnya. Kalian pasti bingung gak sih harus milih partai yang mana saking banyaknya partai yang nyalek? Aku mengajak kalian untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Nah, dalam misi untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih cerah. Kami percaya bahwa perubahan dimulai dari tangan kita sendiri dan bersama kita dapat membuat perubahan yang signifikan. Partai Nasdem itu telah berdedikasi selama bertahun-tahun untuk memperjuangkan hak-hak warga dan menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap individu. Kami berkomitmen untuk transparansi, jadi semua apapun kalian bisa lihat secara transparan, terbuka guys. Dengan visi untuk Indonesia yang lebih baik, kami mengusung program-program yang berfokus pada pendidikan berkualitas, kesehatan yang terjangkau, dan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa setiap warga Indonesia itu berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Mari kita dukung Partai Nasdem dalam pemilihan yang mendatang ya. Dengan dukungan kamu, kita bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia yang kita impikan. Ingat, suara kamu itu penting. Gunakan hak pilih kamu untuk Indonesia yang lebih baik. Mari bersama Partai Nasdem untuk Indonesia yang lebih baik. Adapun prestasi yang dicatat sejak didirikan, yaitu Partai Nasdem berhasil meraih kursi yang signifikan di DPR pada pemilihan umum legislatif. Kedua, Partai Nasdem juga telah berpartisipasi dalam pemerintahan baik tingkat nasional ataupun daerah. Ketiga, Partai Nasdem juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mereka melakukan berbagai program untuk membantu masyarakat dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Terus gimana sih Partai Nasdem bisa cocok dengan masyarakat? Karena pendekatannya yang proaktif dalam mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi partai ini tuh berusaha membawa harapan dan menyelesaikan keluhan rakyat Indonesia gitu guys. Jadi ayo kita dukung Partai Nasdem. Bye bye.